pengalaman pembenaran bagi keselamatan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pengalaman Pembenaran bagi Keselamatan Kita. Pembacaan Alkitab kali ini diambil di dalam Roma pasal 5 ayat 18. Demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran, banyak orang dibenarkan untuk memperoleh hayat. Saudara-saudari kekasih-kekasih Kristus, ketika kita telah menerima keselamatan yang Allah telah anugerahkan kepada kita, Allah bukan hanya telah membenarkan kita secara kedudukan melalui beriman kepadanya, bahkan Allah juga mau membenarkan kita di dalam pengalaman penghidupan kita dari hari ke hari. Pembenaran ini dapat kita alami di dalam hayatnya. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 11 berkata, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tak kala kita hidup berdasarkan hayat Allah yang kita terima dalam pembenaran posisi kita, kita menghasilkan buah kebenaran melalui Tuhan Yesus. Buah ini adalah Kristus sebagai kebenaran kita, yang kita perhidupkan berdasarkan hayat Allah, supaya kita dapat dibenarkan secara subjektif. Pembenaran ini berasal dari hayat dan tidak bisa kita peroleh secara lahiriah, tetapi diperhidupkan dari batin. Di dalam Roma pasal 4 ayat 25 berkata, Yesus dibangkitkan untuk pembenaran kita. Kita secara subjektif juga dibenarkan melalui Kristus yang bangkit. Kebangkitan Kristus yang disebutkan di dalam ayat ini bukan hanya untuk pembuktian luaran dari pembenaran objektif kita, juga untuk masuknya Kristus ke dalam kita menjadi hayat kita, supaya kita dapat memperhidupkan Dia sebagai kebenaran kita yang subjektif, dan dengan demikian dibenarkan secara subjektif. Kita memperoleh pembenaran secara objektif karena kita percaya ke dalam Kristus dan memperoleh Dia sebagai kebenaran objektif kita. Kita memperoleh pembenaran subjektif karena kita hidup oleh Kristus dan memperhidupkan Dia sebagai kebenaran subjektif kita. Pembenaran objektif menyebabkan kita memiliki hayat. Pembenaran subjektif memungkinkan kita bertumbuh di dalam hayat dan diubah kepada kematangan. Saudara-saudari, tidak hanya dalam hayatnya kita dibenarkan, bahkan dalam namanya kita juga memperoleh kebenaran. Dalam 1 Korintus 6 ayat 11 berkata, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah dalam persona Tuhan Yesus Kristus, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri. Hal ini menyatakan kesatuan organik kita dengan Tuhan. Kita berbagian dalam hayat dan sifat ilahinya. Kita dibenarkan secara subjektif, yaitu disatukannya kita dengan Kristus di dalam Kristus untuk menjadi kebenaran Allah. Terakhir, di dalam 1 Korintus 6 ayat 11 berkata, kamu telah dibenarkan dalam roh Allah kita. Terakhir, pembenaran Allah juga bisa kita alami di dalam hidup kita ketika kita berada di dalam roh. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 11 berkata, kamu telah dibenarkan dalam roh Allah kita. Kita mengalami pembenaran subjektif juga di dalam roh Allah. Ketika kita diselamatkan, roh Allah masuk ke dalam kita, membawakan hayat Allah kepada kita, supaya kita dapat dibenarkan secara subjektif oleh Allah dalam hayat. Sebab itu, kita memperoleh pembenaran subjektif dalam hayat oleh hayat Allah melalui Kristus yang bangkit dalam personanya dan dalam roh Allah. Saudara-saudari kekasih-kekasih Kristus, kita perlu mengalami pengalaman pembenaran ini di dalam kehidupan kita. Kita harus membiarkan diri Allah memenuhi kita. Kita harus hidup
di dalam namanya. Dan kita harus selalu hidup di dalam Roh. Membiarkan Allah menguasai seantero diri kita dan memenuhi kita sehingga kita boleh menjadi orang yang dibenarkan setiap waktu. Setiap kali kita gagal atau tercemar, kita harus bertobat supaya kita dapat sekali lagi diampuni, ditahirkan, didamaikan, dirujukan, dikuduskan, dan dibenarkan untuk memelihara persekutuan kita dengan Allah, serta terus hidup di hadapan Allah. Begitu kita melanggar dan tercemar lagi, kita harus bertobat sekali lagi, supaya sekali lagi diampuni, ditahirkan, didamaikan, dirujukan, dikuduskan, dan dibenarkan. Ini selanjutnya menjadi siklus pengalaman yang berulang-ulang di dalam hayat rohani kita, supaya kita dapat terus berada di dalam kenikmatan akan keselamatan sempurna Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pembenaran-Mu. Tuhan, aku juga mau di dalam pengalaman hidupku, Engkau benar-benar membenarkan aku. Ya Tuhan, bawalah aku memiliki penghidupan yang terus bertobat, terus berpaling kepadamu. Puji Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai-mu.